Balik lagi di channel Alpetra Ministry yang senantiasa untuk memberikan solusi, bukan sekedar deskripsi. Dan tentunya sahabat Alpetra tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga jaga kesehatan. Apalagi musim hujan nih ya, nanti bisa-bisa kita sakit terus matai. Aduh, jangan deh ya, kita tidak doakan itu ya. Kita doakannya umur panjang dan sehat selalu. Loh, saya kok ngecek sendiri? Oh, tentu tidak ya, sahabat Alpetra sudah hadir bersama kita. Ada Bapak Pendeta Heri. Shalom Bang, apa kabar Bang? Shalom sahabat Alpetra, Horas, senang bisa jumpa lagi di channel Alpetra Ministry. Tentu sahabat Alpetra sehat-sehat, doa kami dalam pemeliharaan Tuhan terus untuk sahabat Alpetra dimanapun. Halo, salam. Shalom, sahabat Alpetra. Tentunya kita senang ya, karena hari ini kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang tentunya telah ditentukan oleh Tuhan juga dong ya. Karena dalam kekristenan tidak ada yang kebetulan. Wah, kebetulan nih Yesus Kristus dikubur. Nah, pas dikuburnya kebetulan tuh dia diculik sama orang mayatnya. Wah, kebetulan tuh dia pingsan doang. Jadi dia dibilangnya bangkit, padahal dia tidak bangkit. Nah, kayak gitu-gitu. Kebetulan tuh diserupakan juga. Nah, atau iya, iya, kebetulan tuh. Atau diculik. Iya, diculik tuh, bukan mati tuh. aja diculik ya, masa jenazah diculik. Iya, itulah makanya Bang. Kalau nggak diculik ya diapain ya kira-kira ya sabotasenya ya? Apakah mungkin disihir? Wah, disihir jadi kosong. Iya. Disalibnya ya. Iya. Itu. Lalu spekulasi cerita-cerita yang spekulasi itu ya. Propaganda. Untuk ya, untuk menutupi kebetulan itu. Nah, makanya sahabat Alpetra, di agama Kristen nggak ada kebetulan ya Bang ya. Semuanya tidak ada yang kebetulan gitu. Iya, kalau ada kematian kan pasti ada kebangkitan. Makanya sebelum dia naik ke surga, dia 40 hari dulu lamanya bangkit kan Kang Alfa ya, di Alkitab ya. Supaya mereka melihat langsung secara kasat mata, ya tentunya melihat langsung secara kasat mata kan orang-orang yang menerima dia sebagai Mesias atau pengikut dia ya, seperti itu. Iya, makanya nih kita bahas deh Bang tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu betul atau betul? Jadi kayak gitu ya Bang. Gimana Bang sebetulnya Bang? Padahal Alkitab udah jelas ya, tapi banyak orang yang meragukan. Nah, mungkin di kesempatan kali ini Abang bisa menjelaskan kepada sahabat Alpetra, kepada kita semua tentang benar nggak sih Tuhan itu bangkit gitu Bang? Kalau di dalam Alkitab selama 40 hari dia menampakkan kepada orang-orang yang beriman kepada Yesus ya, mulai dari murid-muridnya dan juga Maria Magdalena dan orang banyak. Kata Paulus dalam 1 Korintus 15 ratusan ya, ada 400, 500. 1 Korintus 15 pasal 15 ayat 6. Di sana bukti bahwa sekian ratus jumlah orang menyaksikan Yesus. Kalau saat Yesus naik kan itu bukti juga terlihat ya. Dia naik ke surga disaksikan oleh 120 murid ya. Lebih kurang dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya. Satu perikop itu kita temukan jumlah mereka yang menyaksikan. Nah, jadi kalau kita lihat tentang bukti-bukti dia bangkit,
Yang pertama dia menampakkan diri di loteng. Tiba-tiba dia ada disaksikan oleh banyak murid. Iya. Kepada Kleopas, salah satu dari 70 murid. Iya. Juga dia menampakkan diri di sana. Iya. Lalu di Tiberias makan ikan ya yang dipanggang. Iya, enak itu. Membuktikan bahwa dia bangkit, ya, kubur kosong, ya. Dia bukan bangkit terus mati lagi, tidak, itu manusia. Iya. Tapi dia bangkit, lalu dia menampakkan diri dan naik ke surga. Ya bukan kaleng-kaleng lah ya, karena apa ya? Iya. Bukan rekayasa, atau dari pihak atau komunitas yang benci Tuhan Yesus, ya, atau orang Farisi yang mengatakan kalau Yesus disembunyikan jenazahnya atau diculik, iya kan, padahal itu diserupakan ya, diserupakan. Nah, terlalu lama sih orang yang mengatakan waktu Yesus disalib diserupakan atau diganti wajahnya atau diturunkan ya dan lain sebagainya. Itu baru muncul sekitar tahun 100-an ya, 120-an, apalagi kelompok dari Gnostik yang mencoba menggeser yang faktual, yang fakta, yang historis peristiwa, lalu kelompok dari Gnostik itu yang dibangun atau didirikan oleh Tatian ya. Supaya terkesan samar-samar peristiwanya ya, dan diperkuat oleh Basiledes ya, pengikut Gnostik di abad itu ya. Tapi setidaknya sampai abad pertama atau setelahnya bukti-bukti kebangkitan Yesus diakui secara sekuler atau orang di luar Yahudi seperti Celsus ya, atau Cartesius atau Flavius Josephus ya, bahkan Yesudeus. Ya, betul. Para sarjana historian ini membuktikan bahwa Yesus pernah bangkit. Ya. Saya juga heran kenapa orang tidak percaya kebangkitan Yesus ya. Iya. Mereka lebih percaya kata dari kelompok Gnostik, Manicism, ya, Ebionit, yang menolak cerita fakta-fakta itu sampai di era sekarang. Ya. Ya wajar aja, mungkin karena menolak fakta, menolak peristiwa nyata, lalu mengemasnya dengan ghosting ya, atau abu-abu. Iya sih Bang, karena kan dusta mahkamah agama itu ya Bang ya, di Matius 28 ya, ayat 11 sampai seterusnya itu kan. Ya, misalnya disebut ya. Iya, itu kan jadi katanya mahkamah ya, katanya pimpinan katanya ulama, penguasa mahkamah agama atau majelis atau disebut clergy ya, pimpinan mahkamah, religiusitasnya kan pasti berwibawa, terjaga, tetapi dusta ya, bahkan menggiring opini komunitas di era itu mengatakan diculik. Nah, tapi herannya generasi atau masyarakat yang hidup sekarang betul kok itu tidak benar Yesus bangkit tuh katanya diserupakan, ditulis sendiri dalam Matius 28. Tidak baca semua peristiwa di dalam pasal itu. Dipikir betul-betul muridnya menculik jenazah Yesus ya, mengambil. Padahal itu adalah keinginan dari mahkamah agama. Kalau itu kan Bang, di dusta mahkamah agama itu kan para mahkamah agama itu yang tadi Abang bilang ya, ahli-ahli itu kan menyogok ya Bang, terang-terangan nih di dalam Matius 28 ayat 11, 12, 13 dijelaskan bahwa para penjaga makam itu, penjaga kubur Yesus itu
disogok. Nah ini karena dari awal mulanya memang sejak Tuhan Yesus masih ada gitu ya Bang. Mahkamah Agama memang sudah tidak suka ya Bang. Ini Mahkamah Agama ini ahli Farisi ya Bang ya, ahli Taurat. Iya, tua-tua Yahudi, Farisi, Sanhedrin ya, yang lebih kurang terdiri dari 200 atau 300 member, dan mereka dipimpin oleh Kayafas, imam besar, tuanya Hanas ya. Ya, menyangkut prestis, menyangkut wibawa pemimpin agama, sehingga punya pengaruh untuk mengatakan kepada kalangan banyak jenazah Yesus diambil murid-muridnya. Iya, dibilangnya gitu ya. Bayangkan dari Yesus hidup, membuat demonstrasi mujizat, pengajarannya dicintai banyak kalangan, sampai Yesus mati, masih aja dibenci. Iya, sampai sekarang. Mereka gitu. Iya, sampai Yesus mati. Ya. Bahkan sampai Yesus bangkit, mereka pastikan mendengar berita spektakuler, viral, kebangkitan Yesus selama 40 hari. Iya. Karena sebelum Yesus dieksekusi, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada banyak orang, ada 4 kali loh peringatan Yesus akan mati. Sebelumnya dia dipukul, ditinju, diludahi, lalu mati pada hari ketiga bangkit. Artinya peringatan Yesus sebanyak 4 kali di Injil Sinoptik memberitahukan kepada alim ulama, penguasa-penguasa saat itu ya, Farisi dan Sanhedrin lainnya, tahu, apalagi di kitab Tanaks ya, ada nubuatan tentang kebangkitan Yesus, baik di kitab Mazmur ya, Yesaya membuktikan bahwa mereka yang katam menguasai tentang kitab suci dari Taurat Musa sampai pada sejarah dan syair, tentu mereka katamnya itu memahami bahwa Mesias ya dari keturunan Yehuda. Diberitakan profetisnya atau nubuatannya mulai dari dalam kandungan ya sampai kepada kehidupan, kematian, dan juga kebangkitannya. Cuman mereka nggak terima kan? Iya, nggak terima. Karena sampai sekarang Yesus dari Nazaret. Iya gitu. Yesus tukang kayu. Iya. Yesus bagi mereka ada di bawah garis kemiskinan. Ya, tukang kayu ya. Iya, jadi mereka kecewa ya Bang ya. Masa Mesias gitu. Iya. Makanya nggak mau mereka menggambarkannya dengan Mesias pikirnya sendiri ya. Padahal mereka ahli agama, mereka udah baca. Mereka harusnya bisa peka ya Bang, bahwa ini Yesus inilah Mesias, Yesus ini Tuhan. Tapi malah mereka nggak suka ya, karena nggak sesuai dengan apa yang di logikanya kali Bang. Iya betul. Iya, bagi mereka Mesias itu sampai pada Bait Allah diruntuhkan setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Lalu orang Yahudi berdiaspora dan Bait Allah diruntuhkan oleh Titus ya, oleh penguasa-penguasa sampai para kaisar Tarzan atau Hadrian ya. Akhirnya orang Yahudi masih berpengharapan secara politis Mesias itu akan membawa dari jajahan penguasa Romawi. Jadi siapa yang memahami ya mereka lah yang membuka hati. Yesus adalah Mesias yang datang untuk membawa kita kepada kerajaan, yang bukan membawa kita kepada pembebasan dari kolonial atau penjajah Romawi ya, seperti itu. Iya Bang. Akhirnya segala persepsi mereka sampai sekarang Ibrani modern tetap gitu membuat ketentuan ya
atau regulasi sendiri. Mesias itu ya bisa dari kalangan Israel, bisa dari kalangan pada udah datang usia lansia, bisa dari kalangan anak-anak. Ya tergantung siapa yang dituakan di sana. Di era sekarang itulah yang dianggap Mesias. Nah iya Bang, jadi mereka itu aneh ya Bang. Iya, sementara dalam iman Kristen Mesias itu sudah datang 2000 tahun lalu dan diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis sepupunya dalam Injil Yohanes 1 ayat 29. Inilah anak domba Allah. Jadi artinya sudah tidak ada lagi korban-korban. Makanya waktu orang Yahudi pulang dari pembuangan mencoba ingin membuat beban, bakaran dan lain sebagainya, nggak ada ngaruhnya, nggak ada efeknya, karena bait Allah pertama sudah diruntuhkan oleh Babel, penguasa Babel waktu dijarah semuanya sampai puing-puing perbendaharaan atau apa yang terkait dengan atribut-atribut kemah suci atau di bait Allah dijarah, dibawa, ditaruh di gudang di Babel, lalu mau mendirikan lagi bait Allah yang kedua, tetap tidak ngaruh, tidak efek, lalu mau didirikan lagi bait Allah yang ketiga, entah kapan, atau mungkin itu ghosting saja, tapi tetap tidak ngaruh, tidak efek, karena kita lihat dalam korelasi perjanjian lama dan perjanjian baru, bait Allah itu adalah Yesus sendiri. Surat Ibrani jelas pasal 7 sampai pasal 9 memperkenalkan bahwa Yesus dialah anak domba Allah, dialah imam besar, seperti itu. Nah, pada waktu dia bangkit, sebelum dia naik ke surga selama 40 hari itu, di sana ada kesempatan waktu atau fase di mana dia membuktikan bahwa dia tidak sekedar janji-janji palsu, bahwa dia nanti akan bangkit, tapi tidak bangkit. Nyatanya bangkit, karena sesuai dengan ucapannya, bukan sekedar nanti atau disalahgunakan ucapannya. Layaknya manusia suka berbohong, suka berjanji tapi palsu, tapi karena Yesus Allah, karena Yesus Tuhan, dia tidak berdosa dan dia berkuasa, janjinya tepat. 3 hari kemudian dia bangkit. Menampakkan diri kepada murid-murid, kepada Maria Salome, Maria Magdalena, kepada Kleopas, kepada siapapun yang mereka pernah menerima dan meyakini Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, Penebus. Tapi apakah orang lain tidak tahu? Pasti tahu, karena viral. Nggak mungkin nggak tahu kan? Apalagi selain penulis Alkitab, sejarawan juga tahu bahwa Yesus pernah bangkit. Betul. Termasuk sejarawan tadi yang saya sebutkan, yaitu Josephus, Eusebius, Pliny. Dia melihat begitu besarnya efek pengaruh pengikut Yesus atau kekristenan perdana pasca kebangkitan Yesus. Betul. Nah, ironisnya kok kenapa di era modern ini masih meragukan Yesus bangkit? Nah, tadi saya sudah sebut pengaruh dari abad pertama yang mengaburkan. Sepertinya dia kecewa. Basiledes pernah kecewa terhadap kekristenan perdana sehingga mengaburkan. Lalu Valentian juga pernah kecewa, dan juga para tokoh-tokoh gnostik yang menyebabkan itu dan efek sampai kepada
perkembangan sejarah kekristenan bahkan hingga saat ini. Jadi kebangkitan Yesus bukti menyempurnakan keimanan Kristen hingga saat ini. Kata Paulus, sia-sialah kematian Yesus atau iman percaya kekristenan kalau tidak ada kebangkitan, ya. Itu. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Memang ya Bang, tadi Abang udah bilang dari sejak abad pertama ya Bang, sampai bahkan ini Bang, salahnya puncaknya setelah ratusan tahun hal ini di blow up gitu ya Bang, bahwa Yesus itu tidak bangkit. Yang tadi kita awal pembicaraan ya bilang Yesus itu diserupakan, jadi dia itu nggak mati naik ke surga. Loh gimana sih yang bener tuh diculik Yesus itu atau gimana? Orang jelas-jelas ya secara Alkitab juga ditulis bahwa Yesus itu betul-betul bangkit, dan ditulis dengan sempurna di Alkitab. Diceritakan ada malaikat yang mendorong batu penutup kuburannya, bahkan terbelah ya batunya. Terus juga pagi-pagi benar ada Maria yang ketemu. Nah ini juga Bang, sedikit Bang, ini katanya Maria ibu Yesus yang ketemu. Salah lagi ya Bang ya. Nah itu karena tidak dari Alkitab dasarnya, hanya sekedar dengar ini dengar itu. Jadi ya kebetulan denger aja gitu ya Bang. Karena Tuhan Yesus bangkitnya bukan kebetulan bangkit, tapi memang Tuhan dia hidup selama-lamanya gitu. Nah Bang, bisa jelasin lagi nggak Bang secara mendalam Bang, ada unsur apa lagi Bang di balik berita bohong tentang bahwa Yesus tidak bangkit dari si para mahkamah agama ini Bang? Sebetulnya ada unsur apa lagi nggak Bang? Ada politika atau ada apa gitu? Selain kekecewaan ya, tadi Abang nitik beratkan kekecewaan gitu. Ya, imam besar pemuka agama saat itu faktor prestis atau harga diri. Sekalipun mereka tahu Yesus akan bangkit. Kalau kita memastikan dari satu perikop itu, pembisik mengatakan kepada pemuka agama, menurut murid-muridnya nanti pada hari ketiga Yesus itu akan bangkit. Nah, karena si pembisik mengatakan demikian, lalu penguasa pemuka agama, mungkin Kayafas atau Hanas ya mertuanya, oh iya betul juga ya, nanti akan bangkit ya. Nah, akhirnya mereka punya skenario. Lucu juga gitu ya. Berarti mereka sebetulnya udah tahu ya, bisa jadi. Akhirnya punya skenario, karena nanti kan akan semakin merasa pemuka agama ini terendahkan, bukan direndahkan, tapi terendahkan, terkucilkan, ya. Iya betul. Saya yakin waktu Yesus bangkit, mereka mendengar, tapi mencari tidak menemukan. Karena kebangkitan Yesus untuk apa meyakinkan mereka, orang yang menghina, meludahi, memukul, bahkan menyerahkan Yesus kepada penguasa Romawi, yaitu pada waktu itu di daerah itu adalah Pilatus. Dan Pilatus mengatakan, oke, salibkan karena itu yang kalian minta. Iya. Ya, ngapain Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka? Minimal mereka sudah terpengaruh dari ucapan imam lain kepada imam besar. Kata muridnya, kami dengar Yesus yang kita serahkan itu akan bangkit pada hari ketiga. Imam besar yaitu Kayafas atau Hanas mungkin mendengar dari pembisik, oh iya betul, pasti dia bangkit karena orang ini mungkin akan berpengaruh lagi. Dan betul, mereka tidak temukan mayatnya. Akhirnya skenarionya supaya mengatakan kepada banyak orang, woro-woro memberikan pengumuman
bahwa mayat Yesus diculik. Dicuri. Bahwa mayat Yesus diambil oleh murid-muridnya. Iya. Nah, seandainya memang juga diculik atau diambil atau sebelum dia bangkit, ya pasti toh bangkit juga kan? Iya. Karena memang sudah ketetapannya. Iya. Bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Ya, bahkan dia menghubungkan dengan tipologi dari Yunus, dia di perut ikan. Iya. Kemudian dia keluar, ya. Iya, iya. Dan itu Yesus juga bicara dalam ketiga Injil. Iya. Nah, panik nggak para Farisi atau pemuka agama? Panik. Panik lah, masa enggak? Karena pembisik ini juga sudah panik, lalu disampaikan kepada pimpinannya. Dan saya yakin juga pembisik atau para asisten dari pemuka agama ini mencari tahu. Coba tanyakan kepada tetangga-tetangga dari muridnya ya. Bagaimana? Apakah mereka melihat Yesus bangkit? Nah, pasti disampaikan. Kenapa? Terbukti dalam catatan sejarah. Tadi saya menyebut tokoh-tokoh historian, ya, para sejarawan mencatat, ya, bahwa betul Yesus bangkit. Makanya ada catatan. Artinya dari mana mereka tahu? Pasti dari saksi mata. Saksi mata, ya. Gitu. Saksi mata itu menunjukkan Yesus bangkit. Iya. Apalagi disaksikan oleh banyak orang pada waktu Yesus naik ke surga. Iya. Hingga 120 lebih kurang menyaksikan Yesus naik ke surga. Bahkan mendengar ucapan malaikat. Iya. Nanti dia akan datang dengan cara yang sama. Dengar dan melihat. Iya. Kira-kira ada nggak di situ utusan dari orang Farisi? Ada yang dia juga ingin menyaksikan. Ya mungkin dari 120 itu ada Yusuf Arimatea, oh iya ya, atau Malkus yang telinganya copot lalu dipasang lagi. Iya. Iya kan? Iya, jadi nah spekulasi-spekulasi yang dibangun oleh pembenci Yesus sejak dulu sampai Yesus bangkit naik ke surga, bahkan mengutus Roh Kudus, pembenci Yesus membangun opini, opini jahat atau merangkai apa yang ingin diperbuat, ya, kedepannya untuk murid-murid Yesus. Dan terbukti Petrus dihadapkan dengan mahkamah agama bersama dengan Yohanes dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Tapi jauh sebelumnya Yesus pernah mengatakan bahwa nanti kamu akan berhadapan dengan persekusi-persekusi itu. Iya. Betul. Tapi cerita dari tulisan Lukas, peristiwa Petrus dan Yohanes ditangkap, mereka senang, mereka tidak takut. Kalau dulu kan Petrus takut. Iya, takut. Kenapa? Karena kebangkitan. Rupanya kabar kebangkitan itu memberikan kepada mereka nyali yang besar. Iya, betul. Petrus waktu di Getsemani takut, tapi setelah Yesus bangkit, sepertinya senang sekali. Nyalinya berani, ya, dan terbukti dia berani memberitakan Yesus yang mati dan Yesus bangkit di Serambi Salomo. Iya, betul. Atau tempat-tempat yang dianggap ramai, dan terlihat di sana ada prajurit-prajurit Romawi, alim ulama, dan lain sebagainya. Iya. Tapi nyalinya dia besar, bersama Petrus dan Yohanes. Seperti itu. Iya. Nah, kenapa mengenai sejarah atau peristiwa, muatannya seringkali bersifat fakta, termasuk fakta yang memelintir atau membangun opini yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
Ya kita tidak tahu. Ada yang mengklaim Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Oh, rupanya katanya ada tokoh yang pernah menyebut itu, dan tokoh itu sangat berpengaruh pada waktu kemerdekaan Indonesia. Akhirnya karena ucapan itu, banyak buku sejarah tingkat SD, SMP, SMA mencatat sejarah Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda selama 350 tahun. Iya. Tapi menurut ahli sejarah lainnya menyebutnya tidak. Siapa bilang 350 tahun? Kelamaan. Siapa bilang berabad-abad? Tidak. Ada yang menyebutnya nggak sampai 20 tahun, nggak sampai 50 tahun, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi saya katakan, yang mana yang membuktikan itu fakta, yang mana yang membuktikan itu peristiwa yang dibangun apa adanya dari saksi mata, seterusnya sampai sekarang. Nah, cerita tentang Yesus mulai dari dia dalam kandungan, lahir, kecil, besar, sampai dia melayani, mati, bangkit, naik ke surga. Tadi saya sudah menyebutkan dokumen-dokumen, catatan peristiwa yang sampai sekarang tulisannya terpublish, ya, bahkan ada di berbagai macam tempat di perpustakaan, museum, membuktikan sosok Yesus itu pernah hidup. Sosok Yesus itu bukan ghosting atau peristiwa mitologi, legenda, atau cerita rakyat, tapi betul-betul fakta. Dia mati dan dia bangkit, dia naik ke surga. Nah, tinggal kita nanti memastikan supaya betul-betul itu sesuai menurut cerita pada waktu Maranatha, yaitu Yesus datang kedua kali. Kalau Yesus datang kedua kali dan semua melihat dengan mata kepala dan lututnya berlutut dan mengaku Yesus Tuhan, itu bukti bahwa Yesus datang kedua kali. Bisa kita bertanya di sana? Bisa. Nggak usah bertanya juga sudah membuktikan sesuai dengan Alkitab, yaitu banyak yang berlutut, banyak mereka semua mengaku Yesus Tuhan. Ya, kalau sekarang mungkin tidak, ya, karena dianggap Yesus itu kan manusia, Yesus itu kan disakti sama mamanya, ya, netek, masa dituhankan? Spekulasi manusia silahkan aja, ya, atau spekulasi hater ya, atau pembenci, silakan aja, ya. Emang zaman dulu ada hater juga ya, Bang? Ya, itu tadi Mahkamah Agama kan haternya. Oh iya. Buktinya sampai dia mati, Yesus mati, masih dibenci juga, ya. Ya, sampai sekarang. Iya. Oh, iya. Itu memang udah dijelasin sama Abang semua tadi, ya. Dan itu ada terus di Alkitab, ya. Jadi bukan kata Pak Heri gitu, tapi itu kata Alkitab yang dijelaskan sama Abang tadi. Itu adalah Sahabat Apetra bisa mengkonfirmasinya di dalam Alkitab. Jadi bukan katanya, ya Bang, ya. Katanya diculik, katanya disembunyikan, dan lain sebagainya, ya. Tapi udah dijelasin sama Abang tadi panjang lebar. Nah, Sahabat Apetra, kalau mau mengkonfirmasi sesuatu dari Alkitab, carinya jangan dari Google, jangan dari ChatGPT, jangan dari YouTube juga, ya, karena apa yang ada di YouTube belum tentu semuanya mengungkapkan hal yang benar. Bisa saja itu menyesatkan juga, ya. Yang menarik dari sisi kebangkitan Tuhan Yesus ini, nanti tanggal 29 Mei, ya, kita akan kenaikan, ya, memperingati kenaikan. Ya. Nah, kan kebangkitan ini juga tentunya bersinggungan dengan kenaikan Tuhan Yesus, ya. Nanti Sahabat Apetra bisa nonton, ya. Nanti Bang Heri akan menjelaskan, Pak Heri akan menjelaskan
apa saja yang kita bisa maknai dari kenaikan Tuhan Yesus itu? Tunggu penayangannya. Iya, iklan dulu boleh ya Bang. Oke Bang. Nah kita sambil menunggu kenaikan ini, kita akan terus membahas ya tentang bahwa betul nggak Yesus itu bangkit gitu. Nah lalu kenapa Yesus harus mati dulu terus bangkit? Kenapa itu? Nah pasti itu jadi pertanyaan. Yuk kita dengarkan penjelasan dari Bang Heri. Silakan Bang. Ya, kenapa Yesus harus mati? Seperti yang sudah dijelaskan dalam tema-tema sebelumnya oleh Pendeta Yan Antoni, ya, atau saya juga, dan teman-teman lain dalam live juga. Manusia yang berdosa, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tidak bisa menyelesaikan dosanya, termasuk mengampuni, membersihkan dirinya dari pelanggaran dosa itu. Karena manusia sudah berdosa. Dengan kurban, dengan kesalehan, dengan persembahan apapun, tidak bisa. Usaha berbuat baik, pengetahuan, filsafat, kecantikan, tidak bisa. Efesus 2 ayat 8, 9, dan seterusnya, usaha manusia sia-sia karena manusia sudah berdosa. Manusia hanya menerima dari akibatnya pelanggaran itu, yaitu maut, yaitu neraka. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Sekalipun manusia itu diciptakan spesial oleh Tuhan. Tapi karena kasih Allah akan dunia ini, Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dan mengampuni manusia yang berdosa. Karena manusia tidak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan yaitu Allah sendiri, yaitu Dia mengutus putranya. Anak yang tunggal bukan berarti anaknya layaknya Kang Alfa punya anak, saya punya anak. Tidak. Ya, dalam iman Kristen bukan berarti diperanakan atau memperanakan. Tidak. Dalam iman Kristen, Yesus ditunjuk oleh Bapaknya sebagai yang sulung, ya, sebagai penebus yang dinubuatkan oleh para nabi untuk menebus seluruh dosa manusia. 1 Yohanes 2 ayat 2, seluruh umat manusia, seluruh dunia ditebus, diampuni. Tapi barang siapa mengaku menerima dia, maka dia dipindahkan dari kegelapan, dari maut kepada terang. Dipindahkan dari neraka ke tempat kehidupan kekal, yaitu surga. Yohanes pasal 5 ayat 24. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi Tuhan Yesus, ya, dalam iman Kristen pribadi yang kedua ini tidak berdosa, dan Dia berkuasa, dan Dia adalah Allah untuk menebus dan menyelesaikan dosa-dosa manusia. Manusia harus ngapain? Merespon, mengaku dan mengundang Dia masuk ke dalam dirinya. Dengan mengatakan, ya Tuhan Yesus, saya percaya Engkau, dan Engkau sudah menggantikan aku, ya, sehingga saya sudah tidak lagi dalam pelanggaran. Kau menyucikan dosa-dosa saya semuanya,
Dan kau memberikan kepada saya pengampunan, kehidupan kekal. Tapi kalau manusia merasa, enggak, saya bisa menyelesaikan dosa saya, yaitu dengan perbuatan baik, ya silakan saja. Itu kan hak manusia. Itu kan hak orang. Enggak, saya bisa dengan melakukan segala peribadatan. Dengan cara lahiriah, dengan cara simbolis, dengan cara jasmani, dengan cara ritual, pokoknya saya bisa menyelesaikan dosa saya. Ya silakan saja. Iya. Ya, karena dalam iman Kristen, manusia berdosa, manusia yang sudah mengalami dan terus jatuh ke dalam dosa, karena di bumi ini tidak ada satupun yang tidak berdosa, semua sudah berdosa, dan manusia berdosa turut dihukum, harus dihukum, karena sebagai upah, yaitu maut. Ya, berdosa. Tapi karena kasih anugerah Allah, ya, sehingga kita bisa selamat karena kita menerima Yesus, tidak lagi percaya kepada ilah-ilah lain, tapi percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Bapaknya, ya, untuk menebus saya dan Kang Alfa dan sahabat Alpetra. Jadi kalau sudah bertobat, kalau sudah menerima Tuhan Yesus, percaya Dia sudah mati dan sudah bangkit, jangan meninggalkan Dia, jangan pindah server atau logout, ya, banting setir, tapi setia kepada Tuhan Yesus. Ya, sahabat Alpetra, tadi disinggung oleh Abang ya di 1 Yohanes 2 ayat 2 itu ya, bahwa Tuhan Yesus itu yang akan mendamaikan kita dari dosa kita. Tadi juga sudah jelaskan secara panjang lebar. Nah, sahabat Alpetra, saya ingin mengingatkan bahwa siapa Yesus, Dia itu Allah, Dia berkuasa dan tidak berdosa ya. Nah, itu juga sudah dijelaskan oleh Bang Heri. Yang belum paham, supaya paham, nonton videonya ya, siapa Yesus. Nah, itu ada video penjelasan dari Bapak Pendeta Heri. Baik Bang, mungkin dalam kesempatan kali ini sambil kita menunggu kenaikan Tuhan Yesus, kayaknya pembahasan kita tentang bukti bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah betul-betul nyata ya, bukan isapan jempol, bukan kebetulan. Sudah dijelaskan panjang lebar oleh Abang. Rupanya sahabat Alpetra cukup sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan silakan terus di kolom komentar, nanti Bang Heri akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Alpetra. Baik ya Bang, cukup segitu. Terima kasih Bang atas pengajarannya. Sama-sama. Sahabat Alpetra, tetap cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Iya.